Kalau kita bicara mengenai sejauh mana sih daya tarik, valuta asing penempatan di Indonesia, kita harus, bicara mengenai fundamental di Indonesia. Kita tahu bahwa fundamental di Indonesia, dari beberapa kebetulan hari ini ada beberapa data, itu sangat baik ya. Kita lihat imbal hasil yang dijanjikan, obligasi khususnya di Indonesia itu sangat menarik, itu poin pertama. Yang kedua, fundamental kita dari sisi GDP. GDP kita year on year kita itu 5,72%, itu good. Kemudian devisa kita, walaupun ada penurunan tetapi masih menyentuh di angka 130,2 miliar US dollar. Nah, ekspor kita itu sekarang tumbuh kurang lebih 20,08%. Nah, kalau kita tadi pertanyaannya adalah sejauh mana cukup menariknya, menurut saya dana yang akan masuk ke Indonesia ini secara fundamental Indonesia cukup baik. Pasti investor asing pun melihat menanam dananya falasnya di Indonesia pun juga cukup baik. Kita lihat juga mengenai interest rate. Fed saat ini interest rate-nya sudah berkisar di 4%. Nah, rupiah pun sudah di level 4, something. Nah, kita tunggu nanti beberapa hari ini BI akan meeting, harusnya dengan diferensial, karena diferensial yang sangat pendek, kita lihat nanti BI akan memutuskan apa. Apabila diferensialnya masih 1%, ini juga sangat menarik dari sisi interest rate di Indonesia. Jadi kalau yang saya boleh katakan bahwa dana-dana asing yang akan masuk ke Indonesia dengan fundamental Indonesia yang cukup baik saat ini harusnya bisa lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Demikian. Baik, Anda melihat potensinya sebesar apa sih untuk menaikkan bunga simpanan valuta asing ini di dalam negeri? Maaf, boleh diulang? Ya, Pak Doni, Anda menilai sebesar apa potensi untuk mungkin bisa menaikkan bunga simpanan valuta asing di dalam negeri? Baik, seberapa besarnya kalau kita lihat ya, pertumbuhan kredit falas di Indonesia itu kurang lebih 18,1%. Sedangkan DPK kita masih 8%, berarti masih ada gap kurang lebih 10-15%. Nah, sejauh apa yang harus dilakukan oleh khususnya di bank, tentunya harus mempunyai produk-produk yang cukup menarik dari sisi valuta asing sehingga produk-produk itu bisa diminati oleh nasabah, khususnya nasabah corporate dan retail. Nah, bagaimana dengan investor asing? Ya, kita bisa melihat bahwa Sun juga harus lebih menarik sehingga dana-dana baik itu dari pihak ketiga di bank maupun dari investor asing itu bisa membanjiri market falas di Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, produk-produk apa di perbankan yang mungkin bisa menjadi strategi untuk menarik lebih banyak lagi dana asing? Oke, kalau produk-produk kalau khususnya di Bank Mega ya kita tentu masih main di 3 hal. Yang pertama adalah depo korporasi maupun depo retail. Tentunya kita bermain di interest rate. Kemudian untuk di saving kita bermain pada program-program saving US falas, USD maupun valuta asing yang lain yang sehingga diminati oleh nasabah-nasabah. Tentunya dengan market yang tight saat ini kita harus mempunyai produk-produk yang saya sebutkan tadi. Tentunya kita juga tidak menafikan dari sisi imbal hasil dari depo obligasi-obligasi yang berseri di Indon. Demikian, Mbak. Baik, kita akan beralih ke Pak John. Pak John, tadi Pak Doni sampaikan kalau di Bank Mega ini yang menjadi senjata andalan masih terkait dengan depo untuk menarik valuta asing. Kalau di BJB melihat seperti apa? Sebenarnya di semua bank hampir sama ya, Mbak Andoko ya. Bahwa kalau produk DPK ya antara giro, tabungan maupun deposito gitu. Nah, kalau untuk kebetulan di Bank BJB sendiri kita dalam hal LDR untuk valuta asing ini masih cukup nyaman gitu ya, masih agak oke lah ya. Jadi kita memang menjaga bahwa supaya likuiditas dolar kita nggak ketat gitu, kita menjaga bahwa LDR sisi falas ini emang kita jaga di antara 60-70% gitu. Sehingga kita tidak memiliki urgensi untuk secara agresif meningkatkan simpanan dolar. Walaupun kita tetap attracting customer untuk bisa menaruh dolar di kita gitu ya. Akan tetapi untuk perbankan secara umum mungkin saya nggak tahu apakah mungkin bank-bank sudah banyak juga yang mungkin mempunyai niat untuk menerbitkan dolar maupun
dolar surat berharga maupun seperti NCD ya, National Certificate Deposit gitu ya, dengan suku bunga yang tentu saja cukup menarik gitu. Kenapa? Karena kalau sekarang ini kita permasalahannya dengan suku bunga perbankan bahwa untuk dolar itu emang kita untuk menaikkan pun kita hesitate gitu ya, menaikkan suku bunga dolar. Kenapa? Karena eh, suku bunga penjaminan kita juga LPS masih 0,75 gitu ya. Jadi kita menjaga untuk suku bunga DPK kita berada di level sekitar itu. Seperti itu. Nah, untuk seperti tadi mungkin Pak Doni bilang untuk kita penjualan Indon gitu ya, kita juga udah ada jual Indon, tapi sebenarnya Indon ini sebenarnya dananya itu tetap saja bahwa dananya nggak akan masuk ke bank sebenarnya ya. Karena ini adalah kita ngejual produk-produk dari pemerintah gitu. Sementara untuk meningkatkan dana likuiditas dolar di bank sendiri mungkin ya, seperti tadi banknya sendiri bisa menerbitkan sejenis negotiable certificate deposit (NCD) maupun surat berharga sehingga bisa menyerap likuiditas dolar ya. Dan ini suku bunganya juga menarik gitu. Jadi seperti suku bunga deposito yang mungkin masih 0,an sekarang gitu. Kalau kita nerbitin NCD maupun surat berharga, mungkin kita bisa nerbitin dengan suku bunga yang lebih kompetitif. Seperti itu Mbak Anaka.